Sebut topik nggak kamu. Tapi kan belum, kalau kena di air panas, ya kan, kan jadi lembek gitu ya. Nah ini dia nantinya. Ya. Panas. Nah, Ini wartawan juga kita makan nih, kita pesta apa? Kapur dulu. Ini inisiasi ini kan biasanya kapur aroma kan, sekarang kapur kelaro. Kapur masuk hotel. Kapur masuk ke kita. Ya, sagu masuk hotel. Siapa yang penggeraknya? Ibu Utara. Inisiatornya dulu. Ini kok inisiator, kalau kita kan hanya meminta. Biar saya meminta, kalau tidak direspon THRI, nggak direspon bos. Susah kan? Tapi yang kemarin ini cookiesnya kayak kemarin ya? Enak. Sudah coba belum cookiesnya? Yuk. Boleh nggak? Kawan-kawan. Memang ini chef. Ayo. Ayo. Coba. Supaya langsung kita pressure langsung gitu. Nah. Maka. Tapi perbandingannya 190. Ya, punya. Kita coba ya. Ya. Wow. Mantap. Bagaimana rasanya, Pak? Seperti kue biasa. Tapi ada rasa sagunya memang ya. Kalian coba nanti. Coba ini ya. Coba ini ya. Wow. Chef. Coba. Wow. Atau kayaknya jangan dimiringin biar lebih cantik. Oke. Dari atas kan? Oke, bisa dapat nggak? Ini adalah inisiasi 100% dari Ibu Bupati. Ketika kita lakukan sebuah MOU di Unhas dan beliau tantang saya selama 2 hari, panggil bisa nggak hadirkan menu-menu di hotel itu atau di restoran yang raw materialnya itu dari sagu. Karena ketika saya baca juga sebuah referensi, justru memang ketika bicara tentang sagu itu bicara tentang kesehatan dalam sagu. Yang kedua adalah sisi ekonomisnya. Ada sisi ekonomisnya. Ekonomisnya adalah pasti kalau teman-teman hotel, restoran menggunakan ini raw material sagu, pasti juga ekonomi daripada daerah dulu akan bergerak. Ketika adalah ini tahun ini partisipasi daripada hotel restoran mencoba mengeksplor nilai kreasi. Makanya kita minta chef kreasikan sesuatu yang lebih kreatif, disajikan dengan raw material sagu, gitu kan? Jadi itulah hal-hal yang kita angkat dan hari ini kita mulai Claro Makassar mudah-mudahan akan menstimulus hotel-hotel lain untuk juga melakukan hal sama, paling tidak seperti Claro ini setiap weekend. Terima kasih Pak Anggiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggiat selaku Ketua PHRI Sulawesi Selatan yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kami terima kasih banyak hari ini karena Pak Anggiat memfasilitasi kegiatan Preskon Sagu Day. Ya, jadi ini kalau Sagu Day-nya itu beliau yang punya ide gitu ya. Ya, walaupun tadi beliau sampaikan bahwa tantangannya pertama diberikan pada saat kita MOU di Unhas ya, di STP Unhas. Nah, tapi sebelum sampai di situ, rekan-rekan sekalian, saya mau bicara di hulunya dulu. Ya. Tadi Pak Anggiat di hilirnya. Nah, kami sebagai produsen, daerah produsen itu harus bicara di hulu dulu. Bahwa kalau kita bicara tanah luwu secara umum, tanah luwu ini salah satu komoditi unggulannya itu adalah sagu. Ya, adalah sagu. Bahkan tidak usah dicerita, kalau bicara sagu yang ada di kepala kita itu ada beberapa daerah, tapi di Sulawesi Selatan pasti bicara luwu secara keseluruhan. Ya, karena sebelum beras menjadi makanan atau salah satu bahan pokok, di luwu secara umum makanan pokoknya itu adalah sagu. Nah, kami berkewajiban untuk menjaga kelestarian
dari salah satu komoditi bahan tanaman pangan ini. Apalagi yang pernah saya membaca satu buku, judulnya The Hidden Treasure, on the Wall. Apa ya? Ternyata saya pikir emas, berlian. Ternyata buku itu membahas tentang sagu, bahwa harta karun yang terpendam itu adalah sagu. Nah, itulah yang kemudian kami berkumpul 18 daerah, diceritakan dikit ya, 18 kabupaten kota termasuk provinsi di Indonesia penghasil sagu. Ya, untuk memikirkan bagaimana supaya sagu ini tetap dapat lestari, dibudidayakan, dan tidak hanya itu, petani yang terlibat di dalamnya merasakan manfaat nilai ekonominya. Karena di Indonesia, teman-teman perlu ketahui bahwa sudah ada 2 komoditi varietas sagu yang telah dilepas sebagai komoditi unggul lokal, yaitu di Meranti dengan Ogan Komoditi. Ada 2 jenis, ya, ada 2 yang sudah dilepas. Nah, yang ketiga kami berharap yang dilepas itu adalah sagu dari Luwu Utara. Karena berdasarkan hasil kajian dari Bapelita, bahwa kalau di Meranti maksimal produksi 1 batang pohon sagu itu adalah 396 kg. Nah, kalau yang di Serdang tadi yang Ogan Komoditi kalau nggak salah itu sekitar 400-an kilogram. Nah, setelah diteliti, sagu di Luwu Utara ternyata produksinya per 1 pohon itu sampai 700 kg per pohon. Jadi bisa kita bayangkan betapa varietas yang ada di Kabupaten Utara itu jauh lebih menjanjikan dari sisi produksi daripada 2 varietas unggul yang dilepas oleh pemerintah di 2 kabupaten yang disebutkan tadi. Kabupaten Utara hanya sagu abadi. Nah, di sisi lain sagu itu identitas di lambang daerah Kabupaten Utara itu salah satunya pohon sagu. Sagu ini itu diibaratkan sebagai analogkan sebagai orang tua yang memberikan perlindungan kepada anak, pemerintah yang melindungi masyarakat. Ya, nah itu salah satu makna dari pohon sagu. Yang kedua maknanya adalah dia adalah identitas Kabupaten Utara. Nah, masalahnya adalah bagaimana merangsang petani kita, warga kita. Caranya satunya adalah membayar sagu. Ya. Nah, setelah itu, setelah dibudidaya, tentu saja harus ada jaminan pasar. Jaminan pasarnya. Sebenarnya pasar tepung sagu di Jepang itu sangat tinggi dan sampai hari ini dipenuhi oleh kebutuhan tepung sagu di Jepang itu masih dipenuhikan dari pengolahan dan sebagainya. Nah, kemudian ya pemerintah daerah ternyata bahwa tidak usah khawatir, tanam aja, pasarnya ada. Termasuk kita berharap sebenarnya bukan hanya pemenuhan pasar internasional, tapi pasar lokal juga kita harapkan itu dapat kita penuhi. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara nasional, seolah-olah sagu tidak bisa masuk ke tempat-tempat. Ditanya, awalnya kamu nggak tahu bahwa ini sagu gitu ya. Nanti ditanya, ini kira-kira dari mana? Oh, mau menebak dan tebakannya hampir keliru semuanya. Jadi semua makanan yang disajikan itu mainnya mulai dari appetizer, akhirnya kami berpikir kenapa harus keluar, kita di dalam aja gitu loh. Ya, jadi kalau orang sekarang, saya pernah nonton salah satu YouTuber dari Korea makan kapuru, makan olahan sagu itu di tempat yang menurut saya dia menyayangkan tempatnya, padahal makanannya enak gitu. Nah, akhirnya terinspirasi untuk menantang PHRI, ayo dong kasih masuk makanan berbahan baku sagu ke hotel-hotel dan restoran, dan ternyata tidak butuh waktu lama. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andra. Menyampaikan apresiasi, penghargaan
yang tinggi kepada Pak Andrian, Ketua PHRI, dan juga selaku manajer dari Hotel Claro, chefnya juga terima kasih banyak. Ya. Jadi ini bentuk dukungan yang besar bagi pemerintah, khususnya bagi petani kita yang bergerak di sektor perkebunan. Terima kasih. Akan juga menggerakkan ekonomi lain. Kalau semua masyarakat dulu di sana itu kaya raya karena hasil taninya yang bergerak, pasti Tommy ke kota untuk weekend. Nah, di situ. Jadi sangat multiplier. Simbiosis. Ya, jadi kita panggilan nih mencoba menjawab tantangan daripada bupati agar jangan hanya talking, jangan hanya MOU semata, konkretkan, lakukan, dan coba kita kreasikan dan develop. Ngapain saya bayar mahal-mahal kalau nggak bisa melakukan yang terbaik? Nah itu kasih dia. Begitu saya kasih ultimatum, ya hadir. Dan beliau akan berjanji dengan kita akan mendorong grup-grup kita yang lain juga melakukan hal sama. Terus semangat. Nah pasti juga semua jalan Malaysia senang duduk berdampingan dengan bupati yang cantik dan smart. Saya suka tadi statement beliau itu. Langkah kecil, kita melihat apa yang kita lakukan hari ini, kita lihat sesuatu. Ya, lebih kurang. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Isaka dari Daulat Raja Bagaini, Bupati. Pertanyaan saya, berapa persen sih masyarakat di Luwu yang terus apakah sudah ada negara yang bakal disasar untuk mengekspor sagu ini? Kalau sudah ada, negara apa? Nah, terus untuk Pandia, optimisme kenaikan okupansi Jawa tahun ini, apalagi dengan Sagu ini kurang lebih 2000-an ya. Ya, 2.800 kepala keluarga yang terlibat di dalam perkebunan. Karena nilai tukarnya yang menjanjikan itu akan menyebabkan yang lain juga bisa ikut di dalam budidaya sagu ini. Apalagi potensi untuk pengembangan. Kan Jepang itu pasar yang sangat besar. Sementara yang ada kerjasama komunikasi melalui EDIME Universitas Kuala Lumpur, Malaysia maksud saya, maupun dari Indonesia. Jadi potensinya sebenarnya sangat besar. Nanti kan bagaimana memanfaatkan potensi. Sekarang prioritas orang itu adalah kesehatan. Ya, kesehatan, imun, bla bla. Tadi kan ibu apa saja kejadian dulu dipotong-potong supaya dia panjang, supaya one bite habis gitu. Oke. Tapi mengenyangkan loh kalau untuk sagu, biasanya dia mengenyangkan. Lumayan. Ya lumayan. Oke, nah sekarang kita coba. Tinggal bagaimana supaya dia Saya tetap paling suka. hangat ya. Saya paling Tadi. enak, gadis. Apa Pina? Oh, gue, bukit. Ada tadi dimodifikasi dengan sangat baik sekali oleh rekan-rekan Hotel Makassar. Nah, tentunya salah satu bahan yang juga sudah bisa masuk ke hotel, ya sudah bisa kebunnya.